stakeholder itu adalah pemangku-pemangku kunci di dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah desa. Memang stakeholder pada tingkat desa itu tidak terlalu banyak, ya. Tetapi secara konkret kita bisa mengidentifikasi. Stakeholder pertama misalnya adalah, tentu saja adalah perangkat desa, kepala desa. Itu stakeholder, dia pemangku pertama. Nah, kalau dianya juga tidak peduli ya terhadap bisnis desa, mana mungkin bisnis desa bisa berkembang, bisa berjalan. Ya, peran kepedulian ini penting. Nah, dia juga harus memiliki wawasan tentang strategi bisnis desa ini. Itu stakeholder yang pertama. Stakeholder yang kedua, ya tokoh-tokoh masyarakat lah. Ya. Tokoh masyarakat di dalam kehidupan desa itu ada banyak. Misalnya dia kiai yang punya pesantren di situ. Ya. Dan sekarang sebetulnya sudah sangat kondusif karena banyak pesantren yang juga mengembangkan bisnis, ya kan? Itu misalnya kiai. Yang kedua misalnya dia pengurus organisasi massa, ya. Kan organisasi massa di desa juga berkembang, ya. Pengurus ranting atau pengurus apa gitu ya. Nah itu juga harus mendukung, dan alhamdulillah sekarang ini hampir seluruh ormas itu mengembangkan bisnis. Ada lembaga bisnisnya yang dikembangkan oleh ormas. Jadi sebetulnya social capitalnya, social support itu sudah tersedia di dalam masyarakat. Nah, tapi memang hanya persoalan konten culture-nya itu sendiri yang belum sepenuhnya dimiliki. Karena itu memang diperlukan mainstreaming, ya. Nah, peran stakeholder ini adalah mendukung adanya usaha-usaha penggalakan bisnis desa. Jadi makanya saya menggunakan istilah komunitas bisnis desa, ya. Menjadikan desa sebagai entitas bisnis. Bukan saja entitas pemerintahan. Kalau entitas pemerintahan itu desa sudah menjalankan fungsinya sudah lama. Ya, entitas kependudukan, ya, KTP apa segala macam itu sudah lama. Tapi entitas bisnis, ya, jadi kayak desa incorporate, ya, ini penting. Di dalamnya syarat dengan aktivitas bisnis, dan saya jamin kalau memang bisnis di tingkat desa itu berkembang, maka desa itu akan menjadi desa mandiri. Dan strategi pembangunan desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa itu adalah transformasi dari desa belakang menjadi desa maju, dari desa berkembang menjadi desa mandiri. Kalau entitas bisnis di dalam desa itu berkembang, maka dengan sendirinya desa itu akan bisa menjadi desa mandiri. Ya, karena itu strategi transformasi desa berkembang menjadi desa mandiri tidak ada cara lain dengan program penggalakan strategi bisnis desa. Ya, dan mainstreaming tentang strategi bisnis desa ini mutlak diperkenalkan kepada para stakeholder di tingkat desa. Nah, saya tidak tahu nanti bagaimana caranya supaya bisnis desa ini menjadi wacana yang berkembang di desa-desa, gitu ya. Dan itu dipegang sepenuhnya oleh para stakeholder di desa untuk mengembangkan program bersama untuk mengembangkan
bisnis di tingkat desa. Nah, sekali lagi saya tekankan, stakeholder itu tidak bisa diam. Justru stakeholder inilah yang sebetulnya bisa menjadikan agent untuk mengembangkan apa itu tadi, need for achievement itu sendiri. Stakeholder itu penting ya, dan stakeholder sudah melakukan inisiasi pada perannya masing-masing. Wacana tentang bisnis desa itu adalah konseptualisasi dari sebuah fenomena yang saya kira di beberapa desa sudah ada, sudah berkembang. Kasus-kasus desa wisata yang berkembang, yang sudah mampu melakukan fundraising, saya kira itu sudah menjalankan fungsi-fungsi bisnis desa dengan caranya masing-masing. Nah, jadi ini konsep yang kita kembangkan bisnis desa ini adalah konseptualisasi dari fenomena desa mandiri yang sudah ada dan sudah berkembang. Meskipun mungkin belum sampai pada posisi tipe ideal. Tipe ideal yang saya maksudkan adalah ya BUMDes-nya berkembang, ya masyarakatnya, komunitasnya, individunya juga berkembang, bisnisnya gitu ya. Baru salah satunya. Mungkin masyarakatnya yang berkembang bisnisnya secara luas, tapi BUMDes-nya belum berkembang. Bisa juga seperti itu. Nah, tapi kita imajinasi supaya bisnis tingkat lokal desa ini menjadi tren, menjadi mainstream, menjadi bagian dari wacana mengenai desa membangun. Bukan hanya pembangunan desa, tapi menjadi wacana dari desa membangun. Bagaimana desa sudah dikasih uang oleh pemerintah pusat, uang itu dimanfaatkan untuk melakukan strategi bisnis desa secara serius, ya kan? Nah, ini intinya di situ. Jadi sekali lagi, bisnis desa itu adalah ya fenomena yang sudah berkembang, tapi juga konseptualisasi. Ini sebuah konsep, ya, konsep yang disusun secara ideal type, ya, tipe ideal. Nah, ada yang sudah bisa mencapainya, tapi mungkin belum sampai pada tipe ideal.